Kok cewek soleha begini belum ada suaminya sih, bagaimana sih? Laki-laki bertanggung jawab di luar sana, ini anak udah rajin sholat. Pihak manajemen karaoke milik Ayu Ting Ting akhirnya buka suara terkait somasi dari pencipta lagu Usman Hitu. Mereka menegaskan bahwa bisnis karaoke yang dijalankan sudah beroperasi secara legal dan tidak melanggar aturan hak cipta. Menurut mereka, seluruh proses pembayaran royalti sudah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita punya bukti bayar, terus lisensi kita punya semua. Legalitas kita lengkap. Dikasih penjelasan sama LMKN, kami pengusaha karaoke, semua industri hiburan itu dipayungi LMKN, dilindungi oleh undang-undang. Ada pasalnya juga. Jadi kami sampai sejauh ini merupakan usaha yang legal, bukan ilegal, kata manajemen tempat karaoke Ayu Ting Ting yang dikutip dari tayangan video yang beredar di YouTube pada Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2025. Pihak manajemen juga menambahkan bahwa jika ada keberatan mengenai jumlah atau distribusi royalti, hal itu seharusnya ditanyakan langsung kepada LMKN sebagai pihak yang mengatur dan menyalurkan pembayaran, bukan ke pengelola tempat karaoke. Nah, perihal untuk pembayaran royalti itu bisa para pencipta lagu langsung bukan ke kita, karena kita turutin terus, bayar terus ya. Jadi sampai detik ini, tidak ada yang kami langgar mengenai karya atau hak. Seperti hak-hak penyanyi, sudah kita bayar semua. Kalau misalkan ada pencipta yang menanyakan apa jumlahnya atau gimana itu, langsung ke LMKN, bukan ke kita, katanya menjelaskan. Sebelumnya, Ayu Ting Ting menerima somasi dari Usman Hitu, pencipta lagu asal Maluku yang merasa 5 karyanya, yakni Oleh-Oleh, Ampe Jua, Pandang Pertama, Onde-Onde, dan Beta Sengsangka, digunakan di bisnis karaoke milik Ayu tanpa izin resmi. Usman pun meminta klarifikasi dalam waktu 3 kali 24 jam. Jujur saya kaget dengan lagu saya sendiri kok bisa ada di usaha karaoke Mbak Ayu. Nah, ini menjadi pertanyaannya kok bisa ada di situ, gitu. Makanya kalau Mbak Ayu merasa itu punya tempat ya tolonglah menghargai saya sebagai seorang seniman, ujar Usman Hitu. Dengan adanya penjelasan dari pihak manajemen, kini publik menunggu langkah lanjutan dari Usman Hitu terkait somasi ini, apakah akan dilanjutkan ke jalur hukum atau diselesaikan secara mediasi. Video Ayu Ting Ting yang kerap menyapa orang di sekitar rumah saat bertemu di jalan menunjukkan pedangdut itu akrab dengan tetangga. Bahkan, Ayu gasungkan menyapa pekerja salah satu swalayan yang berada di dekat rumahnya. Ya Allah, sekarang apalagi tuh tempat parkiran swalayan depan udah sampai depan rumah kita gini, bisa dilihat dari bagian lantai atas rumahnya, sudah di atas gini. Jadi kalau kayak tadi kerjaannya briefing security. Security pada briefing kan kelihatan, ujar Ayu Ting Ting terbahak saat mengisi obrolan tiap waktu OTW Trans 7, Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2025. Ayu Ting Ting menceritakan kehidupan bertetangga memang beragam. Ada banyak tipe tetangga, Ayu Ting Ting berusaha bisa menyampaikan apapun dengan baik kepada tetangga. Sekarang mah namanya kita hidup bertetangga pasti ada aja. Tetangga kan macam-macam tipe orangnya gimana. Maksudnya kalau kita dekat bisa menyampaikan semua, sebaik-baik mungkin jaga hubungan baik sama tetangga. Kalau ada apa-apa yang bantu pertama itu tetangga, kata pedangdut berusia 33 tahun itu. Perihal tetangga menyebalkan, Ayu Ting Ting mengaku pernah jadi omongan tetangga jauh.
Tanpa sengaja keponakan ayah Rojak mendengar orang tersebut membicarakan keluarga Ayu Ting Ting. Awal-awal pasti ada yang julid. Dia biasa ngomongin ayah dan ibu, tetangga jauh sih. Suasananya tadi lagi di kereta, di dekat tuh orang yang julid lagi ngomong, ada keponakan ayah dengarlah. Katanya kita dibilang belagu, OKB, kalau pakai perhiasan banyak gitu, ponakan ayah ngelaporlah, cerita Ayu. Lo tahu ya bapak, emak kita dari dulu gak pernah usik hidup orang. Dari kita hidup susah, tetangga mau orang kaya kita gak pernah sirik, tapi jangan sekali-kali usik hidup kita, sambungnya. Ayah Rojak dan Umi Kalsum langsung menemui orang tersebut. Keduanya membela Ayu Ting Ting. Kalau aku prinsipnya orang tua aku emang senang investasi perhiasan. Lah mau duit berapa banyak mau pakein emak gue ampe bongkok. Kalau kata orang Betawi kita pakai duit kita bener, duit halal, emang ngapa namanya mau makein orang tua. Tukasnya. Dia bersyukur tetangga di lingkungan rumahnya banyak yang masih mempunyai ikatan keluarga dengannya. Ayu mengatakan semua bisa terjalin baik asal saling bicara. Kebetulan rumah Bu Ayu itu masih saudara keluarga besar semua. Kalau ada acara apa-apa entah itu aku, entah itu mereka, misalnya pinjam jalanan atau pakai buat tenda. Kalau mobil kita mau lewat, kita kasih tahu, besok mobil kita jam segini lewat boleh gak? Kalau gak bisa, kita udah taruh mobil di depan, ungkapnya. Jangan sombong sama tetangga. Kalau lo ada apa-apa kalau bukan tetangga siapa yang mau nolongin? Pesan Ayu Ting Ting.